sila Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur dan bangsa. Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa sebutkan lima Pancasila? Tidak. Apa namanya? Kamu? Sok, berdiri. Sebutkan. Yang keras. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Keesaan yang berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas. Kira-kira mau belajar doa dulu nggak? Sesudah belajar doa dulu nggak? Kalau mau berangkat sekolah doa dulu nggak? Berdoa. Kalau mau pulang sekolah berdoa dulu nggak? Berdoa nggak? Sesudah makan doa nggak? Itu salah satu sila pertama. Menghormati perbedaan agama, baik agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, atau Konghucu, itu harus saling menghormati. Kita memaksakan keyakinan kepada orang lain. Kalau kita yakinnya sama agama Islam, ya kita harus menghormati kepercayaan orang lain. Gak mungkin dong kita maksa orang yang beragama Kristen untuk masuk ke agama Islam. Semuanya harus dari hati. Makanya tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, membantu teman yang kesulitan. Contohnya apa? Kalau teman lagi ada kesulitan, dibantu. Nah, contoh kesulitannya itu apa? Contoh simpelnya, jatuh dari sepeda, itu harus dibantu. Kalau misalnya teman minta bantuan kita, kira-kira ditolongin nggak? Menghormati orang lain tanpa membedakan, yaitu suku, bangsa, budaya, dan bahasa. Mau suku Jawa, suku Batak, suku Aceh, suku Bali, itu semuanya sama. Bersikap sopan dan santun, baik terhadap orang tua, teman, atau guru. Sila ketiga, persatuan Indonesia mengutamakan kerjasama daripada perpecahan. Kalau misalnya suku Jawa sama suku Batak bisa berantem, kira-kira itu bagus nggak? Karena akan menimbulkan perpecahan. Itu salah satu contoh sila ketiga nggak kalau saling berantem gitu? Nah, karena sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Yang kedua, menghargai budaya daerah lain. Kalau misalnya kita punya teman dari luar Jawa, punya budaya yang berbeda dengan kita, kira-kira kita harus saling menghargai dan menghormati tidak? Kenapa kayak gitu? Biar tidak ada perpecahan. Menjaga nama baik di media sosial. Ayo, siapa yang udah main media sosial? Sudah main ya. Kalau main sosial media, sebisa mungkin harus menjaga nama baik bangsa. Tidak boleh berkotor-kotor di sosial media. Tidak boleh hack. Tahu nggak? Mengutarakan ujaran kebencian kepada orang lain atau ke negara lain. Nah, itu semuanya tidak boleh. Nomor 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan atau perwakilan. Musyawarah saat mengambil keputusan bersama teman. Contohnya saat kita
2. Nanti ngerjainnya harus berdiskusi. Oke. Silakan mengerjakan. Ya, sudah mengerjakan? Oke. Sekarang kita bahas lagi soalnya. Ada yang mau baca soalnya? Yang bertentukan? Yang kelas? Ini adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. A. Mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. B. Berdoa sebelum makan. C. Membantu teman yang jatuh. D. Bermusyawarah saat memilih ketua kelas. Tadi sila pertama bunyinya apa? Berarti jawabannya apa? Berdoa sebelum makan. Ani selalu menolong temannya yang kesusahan tanpa membeda-bedakan sikap. Sikap Ani sesuai dengan sila A kedua, B ketiga, C keempat, D kelima. Bunyinya apa tadi? Yang kedua, sila kedua. Nomor 3. Contoh kebiasaan yang mencerminkan sila ketiga Pancasila adalah A. Menyumbang kepada teman yang kurang mampu. B. Menjaga kerukunan dengan teman yang berbeda suku. C. Mendengarkan pendapat teman saat rapat kelas. D. Beribadah sesuai agama masing-masing. Tadi bunyi sila ketiga apa? Berarti jawabannya apa? Apa tadi? B. Pintar. Oke, nomor 4. Dalam pemilihan ketua kelas, Edo dan teman-temannya berdiskusi dan memilih secara demokratis. Hal ini mencerminkan sila ke